Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala lah teman-teman semua kita diberikan banyak sekali kenikmatan, dari nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat takwa, dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau jugalah kita dituntun dari zaman kegelapan. Apa sih zaman kegelapan itu? Yaitu zaman yang penuh kebohongan, atau yang biasa kita sebut dengan zaman jahiliyah. Dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinu al-Islam. Apa artinya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh atau yang terang benderang, yaitu agama Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria Bagus Yuda Perkasa dengan NIM 250104010030. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Rizkiyatul Hasanah, SSOS MSOS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu dakwah dengan menggunakan metode mind mapping. Jadi, mind mapping ini membantu kita melihat gambaran besar materi ilmu dakwah secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar, tujuan, sampai dampak atau efek dakwah. Dari satu konsep utama, nanti akan bercabang ke beberapa poin penting yang saling berkaitan. Dengan model seperti ini, harapannya materi ilmu dakwah bisa lebih mudah dipahami, lebih runtut, dan tidak terpisah-pisah. Nah, daripada berlama-lama lagi di bagian pembukaan, langsung saja deh kita masuk ke pembahasan ilmu dakwah yang akan saya jelaskan satu persatu berdasarkan mind mapping yang sudah saya buat. Nah, mungkin teman-teman semua di sini pada kepo kan, pada belum tahu, atau ada yang sudah tahu nih tentang apa aja sih materi-materi yang ada di ilmu dakwah, bab-bab sub-sub pembahasan apa aja sih yang ada di mata kuliah ilmu dakwah? Pasti kalian pada bingung kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu ilmu dakwah. Nah, secara sederhana adalah studi tentang bagaimana cara menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang benar, efektif, dan bijaksana. Kalau kita bicara santai nih, ilmu dakwah itu seperti ilmu komunikasi plus strategi untuk mengajak orang menuju kebaikan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Berikut penjelasan lengkapnya menggunakan bahasa yang lebih akrab. Nih, inti dari ilmu dakwah nih. Dakwah sendiri berasal dari kata da'a, yang artinya memanggil atau mengajak. Jadi, ilmu dakwah itu bukan cuma soal ceramah di podium, tapi soal seni mengajak seseorang. Fokusnya adalah bagaimana pesan Islam bisa sampai ke hati orang lain tanpa membuat mereka merasa dipaksa atau dihakimi. Nah, yang kalian bisa lihat di sini ada 7 pembahasan daripada mata kuliah ilmu dakwah. Apa aja sih? Di sini kalian bisa lihat, yang pertama ada landasan dakwah, yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah, yang keempat ada macam model pendekatan media dan metode dakwah, dan yang terakhir ada problematika dakwah masa kini. Di landasan dakwah nanti kita akan membahas tentang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan di relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, kita akan membahas signifikan ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Di paradigma ilmu dakwah, kita akan membahas definisi paradigma ilmu dakwah. Terus ada teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Dan yang keempat nanti kita akan membahas macam dakwah, model pendekatan media dakwah, dan metode dakwah tentunya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang
problematika dakwah masa kini. Apa aja sih yang kita bahas? Pertama ada problematika konsep dakwah, kedua ada problematika da'i dan mad'u, dan yang terakhir ada problematika materi dakwah. Oh iya, ada dua lagi nih teman-teman, yaitu faktor hidayah dalam dakwah dan efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku pada mad'u. Apa aja yang kita bahas dalam faktor hidayah dalam dakwah? Kita akan membahas definisi hidayah dan macam-macamnya. Terus ada hidayah dalam berbagai kasus. Yang terakhir ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Nah, terakhir, di pembahasan yang terakhir nanti, saat pembahasan efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u, kita akan membahas definisi efek dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, evaluasi efek dakwah, dan hambatan-hambatan dakwah. Nah, di pembahasan pertama kita akan membahas tentang landasan dakwah. Kalian bisa membaca sendiri ya. Di sini aku ingin menjelaskan apa yang sudah tertulis di sini. Landasan dakwah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dakwah yang lebih jauh, hal paling dasar yang perlu kita pahami dulu adalah landasan dakwah. Karena kalau kita bicara dakwah tanpa tahu landasannya, nanti dakwah itu bisa kehilangan arah, bahkan bisa salah tujuan. Secara umum, landasan dakwah itu ada 3, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pada mind mapping, 3 landasan ini saling berkaitan dan jadi fondasi utama dalam memahami ilmu dakwah secara utuh. Pertama, landasan ontologis dakwah. Kita mulai dari landasan ontologis dulu ya teman-teman. Ontologi ini intinya membahas tentang hakikat atau hakikat keberadaan sesuatu. Jadi kalau dikaitkan dengan dakwah, landasan ontologis membahas apa sebenarnya dakwah itu. Di dalam landasan ontologis ini, kita membahas beberapa hal penting, seperti pengertian dakwah, tujuan dakwah, serta siapa saja subjek dan objek dakwah. Kalau kita pahami dari sini, dakwah ini bukan sekedar ceramah di atas mimbar, teman-teman. Dakwah adalah aktivitas mengajak, mengarahkan, dan membimbing manusia kepada kebaikan dan ajaran Islam. Mengapa di sini bukan memaksa, tapi mengarahkan dengan cara yang bijak. Tujuan utama adalah mewujudkan kehidupan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik secara individu maupun sosial. Jadi, dakwah itu tidak hanya fokus pada urusan ibadah saja nih, tapi juga menyentuh kepada akhlak, perilaku, dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian, dalam landasan ontologis juga dibahas subjek dan objek dakwah. Subjek dakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Contoh, seperti dai, ustadz, atau bahkan setiap muslim sesuai kapasitasnya. Sedangkan objek dakwah adalah manusia itu sendiri, atau yang biasa disebut mad'u atau pendengar dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa lihat nih teman-teman bahwa dakwah itu bersifat universal, menyentuh semua umat manusia, keseluruhan lah intinya, dan menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan mereka. Jadi, secara ontologis, dakwah dipahami sebagai aktivitas yang sangat mendasar dalam Islam. Nah, selanjutnya yang kedua ada landasan epistemologis dakwah. Epistemologi ini membahas tentang sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam konteks dakwah, ini penting nih supaya dakwah itu tidak asal ngomong atau hanya berdasarkan pendapat pribadi. Landasan epistemologis menjelaskan bahwa sumber utama dakwah adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad daripada ulama. Artinya, isi dakwah harus memiliki dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan keislaman nih. Dakwah tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Selain sumber, landasan epistemologis juga membahas cara atau metode dalam berdakwah. Dakwah harus dilakukan dengan pendekatan yang ilmiah, sistematis, dan konstekstual. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah dakwah disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, serta situasi masyarakat. Disinilah teman-teman semua, ilmu dakwah itu sangat berperan.
Kenapa berperan? Karena dakwah bukan hanya soal niat baik, tapi juga butuh strategi, metode, dan pendekatan yang tepat. Misalnya, cara berdakwah kepada anak muda tentu berbeda kan dengan cara berdakwah kepada orang tua. Jadi, secara epistemologis, dakwah itu adalah aktivitas yang berbasis ilmu, bukan sekedar tradisi atau kebiasaan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yang ada pada landasan dakwah adalah aksiologis. Landasan aksiologis adalah membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat. Jadi pertanyaannya, untuk apa sih dakwah dilakukan dan apa sih dampaknya? Landasan aksiologis menekankan bahwa dakwah harus mengandung nilai kebaikan, etika, dan kemaslahatan. Dakwah tidak boleh menimbulkan perpecahan, kebencian, atau kerugian bagi orang lain. Justru dakwah harus membawa manfaat dan kedamaian. Tujuan dakwah secara aksiologis adalah menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, baik pada individu maupun masyarakat. Perubahan itu bisa berupa perubahan sikap, pola pikir, maupun perilaku. Selain itu, dakwah juga diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang, seperti terbentuknya masyarakat yang berakhlak, beretika, dan saling menghargai. Jadi, keberhasilan dakwah itu tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang mendengar, tapi dari perubahan nyata yang terjadi. Dengan kata lain, landasan aksiologis mengingatkan kita bahwa dakwah bukan sekedar kewajiban, tapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sosial. Nah, di bab kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Apa sih relasi ilmu dakwah itu? Nah, setelah kita memahami landasan dakwah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah membahas relasi ilmu dakwah. Maksudnya di sini, ilmu dakwah itu tidak berdiri sendiri, tapi sangat berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Justru karena dakwah itu berhadapan langsung dengan manusia dan masyarakat, maka ilmu dakwah membutuhkan banyak ilmu pendukung. Yang pertama, ada signifikasi ilmu dakwah. Kita bahas dulu signifikasi ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu penting karena ia menjadi kerangka berpikir dan pedoman dalam melaksanakan dakwah secara terarah. Tanpa ilmu dakwah, aktivitas dakwah bisa berjalan, tapi cenderung tidak terencana, tidak terukur, dan kadang kurang tepat sasaran. Ilmu dakwah membantu seorang dai untuk memahami kondisi mad'u, terus memahami menentukan tujuan dakwah, terus memilih metode yang sesuai, serta mengevaluasi hasil dakwah. Dengan kata lain, ilmu dakwah membuat dakwah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga efektif dan berdampak nyata. Inilah mengapa ilmu dakwah memiliki posisi yang sangat signifikan dalam pengembangan dakwah Islam di tengah masyarakat modern. Lalu, yang kedua ada ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Kita masuk ke ilmu-ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Ilmu bantu ini berperan sebagai alat pendukung agar dakwah bisa disampaikan dengan lebih tepat, relevan, dan diterima oleh masyarakat. Apa sih alat bantu dalam dakwah atau alat bantu untuk dakwah? Pertama, ada ilmu komunikasi. Kenapa ilmu komunikasi masuk? Karena ilmu komunikasi itu sangat penting dalam dakwah. Karena pada dasarnya, dakwah adalah proses komunikasi. Di dalam komunikasi, ada penyampai pesan. Pesan itu sendiri, seperti media dan penerima pesan. Kenapa ilmu komunikasi penting? Karena dakwah tidak hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Dengan ilmu komunikasi, dai bisa mengatur bahasa, intonasi, gaya bicara, bahkan bahasa tubuh. Agar apa? Agar pesan dakwah mudah dipahami dan tidak menyinggung. Tanpa komunikasi yang baik, pesan dakwah bisa saja salah ditangkap oleh orang atau bahkan ditolak mentah-mentah. Kedua, ada sosiologi. Ilmu sosiologi penting juga karena dakwah itu hidup di tengah masyarakat.
Setiap masyarakat punya struktur sosial, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan memahami sosiologi, dai bisa mengetahui kondisi sosial mad'u, memahami masalah sosial yang sedang dihadapi masyarakat, serta menyesuaikan materi dakwah dengan realitas sosial. Kenapa ini penting? Karena dakwah yang tidak memperhatikan kondisi sosial seringkali tidak relevan dan sulit diterima. Yang ketiga, ada psikologi. Psikologi sangat penting dalam dakwah karena berhubungan langsung dengan kejiwaan dan perilaku manusia. Setiap orang mempunyai karakter, emosi, dan latar belakang psikologis yang berbeda. Dengan ilmu psikologi, dai bisa memahami perasaan, motivasi, dan kebutuhan mad'u, mengetahui cara menyentuh hati, bukan sekadar logika, serta menghindari cara dakwah yang bersifat memaksa. Kenapa penting? Karena perubahan dalam dakwah itu berawal dari dalam diri manusia, dari kesadaran dan kemauan pribadi. Dan yang keempat, ada namanya antropologi. Ilmu antropologi membahas tentang budaya dan kebiasaan manusia. Dalam dakwah, ini penting nih, supaya dakwah tidak bertabrakan dengan nilai budaya setempat. Antropologi membantu dai untuk memahami alat, tradisi, dan simbol budaya masyarakat. Memilih mana budaya yang bertentangan dengan Islam dan mana yang bisa diakomodasi. Menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih halus dan bijak. Kenapa penting? Karena dakwah yang mengabaikan budaya sering dianggap asing atau bahkan ditolak. Selanjutnya ada ilmu pendidikan. Kenapa ilmu pendidikan masuk? Nah, teman-teman harus tahu nih, ilmu pendidikan itu juga penting karena dakwah pada dasarnya adalah proses pembelajaran. Dakwah bukan hanya menyampaikan, tapi juga membimbing dan membentuk. Dengan ilmu pendidikan, dai bisa menyusun materi secara bertahap, menyesuaikan metode dengan usia dan tingkat pemahaman mad'u, serta menciptakan proses dakwah yang berkelanjutan. Kenapa penting? Karena dakwah yang baik harus mampu mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, yang keenam, ada ilmu bahasa. Ilmu bahasa berperan besar juga teman-teman dalam dakwah. Karena apa? Karena bahasa adalah alat utama penyampaian pesan. Bahasa yang digunakan harus jelas, harus sopan, harus juga sesuai dengan audiens. Kenapa ilmu bahasa penting? Supaya pesan dakwah tidak menimbulkan salah tafsir dan juga agar penyampaian lebih efektif dan komunikatif, dan supaya dakwah terasa dekat dengan mad'u. Bahasa yang tepat bisa membuat dakwah lebih menyentuh dan mudah diterima. Nah, yang ketujuh, ada ilmu media dan teknologi. Di era digital sekarang, ilmu media dan teknologi menjadi sangat krusial. Artinya apa? Dakwah tidak lagi hanya dilakukan di masjid atau majelis, tapi juga lewat media sosial, video, podcast, dan platform digital lainnya. Ilmu ini penting karena memperluas jangkauan dakwah, menyesuaikan dakwah dengan perkembangan zaman, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana kebaikan. Tanpa pemahaman media dan teknologi, dakwah bisa tertinggal dan kurang menjangkau generasi muda. Nah, yang terakhir ada ilmu manajemen. Ilmu ini penting juga nih karena dakwah juga membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Dengan ilmu manajemen, kegiatan dakwah bisa jauh lebih terstruktur. Program dakwah berjalan efektif dan efisien, serta tujuan dakwah bisa tercapai dengan baik. Kenapa ini penting juga? Karena dakwah bukan hanya kegiatan individu, tapi juga gerakan bersama yang perlu dikelola dengan baik. Penegasan akhir, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa ilmu dakwah memiliki relasi yang sangat kuat dengan berbagai ilmu bantu. Ilmu-ilmu ini membuat dakwah lebih ilmiah, lebih manusiawi, dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Tanpa ilmu bantu, dakwah bisa berjalan, tapi hasilnya tidak maksimal. Dengan ilmu bantu, dakwah menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga, ada paradigma ilmu dakwah. Setelah membahas landasan dan relasi ilmu dakwah, selanjutnya kita masuk nih ke paradigma ilmu dakwah.
Paradigma ini penting karena menjadi cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami dakwah. Jadi, paradigma ini membantu kita melihat dakwah bukan hanya sebagai aktivitas keagamaan, tapi sebagai ilmu yang punya konsep, teori, dan sistem yang jelas. Nah, pertama kita akan membahas definisi paradigma ilmu dakwah. Secara sederhana aja nih teman-teman, saya akan menjelaskan. Paradigma bisa diartikan sebagai pola pikir, sudut pandang, atau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami suatu ilmu. Dalam ilmu dakwah, paradigma berarti cara memandang dakwah secara ilmiah. Dakwah tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ceramah atau penyampai pesan agama, tetapi sebagai proses terencana, sistematis, dan bertujuan. Dengan paradigma ilmu dakwah, kita memahami bahwa dakwah memiliki tujuan yang jelas, memiliki metode dan strategi, serta dapat dianalisis dan dievaluasi. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwa ilmu dakwah bukan hanya praktek, tapi juga bidang keilmuan yang bisa dikaji secara akademik. Yang kedua, ada teori sistem dakwah. Teori ini memandang dakwah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam teori sistem dakwah, ada beberapa komponen utama, yaitu da'i sebagai penyampai pesan, mad'u sebagai penerima pesan, terus ada pesan dakwah, media dakwah, dan lingkungan atau konteks dakwah. Semua unsur ini saling mempengaruhi. Kalau salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka proses dakwah juga tidak akan maksimal. Teori sistem dakwah menekankan bahwa dakwah itu bukan kerja satu arah, tapi proses yang dinamis. Misalnya, kondisi mad'u akan mempengaruhi cara da'i menyampaikan pesan. Begitu juga media yang digunakan akan mempengaruhi efektivitas dakwah. Dengan memahami teori sistem dakwah, seorang da'i tidak hanya fokus pada isi ceramah, tapi juga memperhatikan situasi, media, dan respon audiens. Dan yang terakhir ada teori proses dakwah. Teori ini menekankan bahwa dakwah adalah proses yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan, bukan kegiatan instan. Dalam teori proses dakwah dipahami sebagai rangkaian tahapan, mulai dari perencanaan dakwah, penyampaian pesan, penerimaan pesan oleh mad'u, sampai pada perubahan sikap dan perilaku. Teori ini meningkatkan kita bahwa hasil dakwah tidak bisa langsung terlihat. Ada proses internal dalam diri mad'u, seperti memahami, menerima, lalu mengamalkan. Kenapa teori proses dakwah itu penting? Karena seringkali kita mengukur keberhasilan dakwah dari hal yang instan. Padahal kan perubahan manusia itu butuh waktu. Dengan memahami teori inilah, da'i diharapkan lebih sadar, lebih konsisten, dan tidak mudah putus asa. Harus bersikap optimis. Dakwah dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan strategi yang tepat. Jadi, paradigma ilmu dakwah membantu kita melihat dakwah secara luas dan mendalam. Definisi paradigma memberikan kita cara pandang ilmiah. Teori sistem dakwah mengajarkan juga bahwa dakwah adalah kesatuan unsur, dan teori proses dakwah menekankan pentingnya tahapan dan berkelanjutan. Dengan paradigma ini, dakwah tidak lagi dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan ilmu, perencanaan, dan pemahaman yang matang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang macam, model, pendekatan media, dan metode dakwah. Nah, setelah kita membahas paradigma ilmu dakwah tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih praktis, yaitu tentang macam, terus model, terus pendekatan media, dan metode dakwah. Bagian ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena disinilah kita melihat bagaimana dakwah itu benar-benar dijadikan di lapangan, dijalankan di lapangan, serta intinya dijalankanlah di lapangan. Aduh teman-teman bingung ya aku bahasanya bagaimana. Terus yang pertama ada macam-macam dakwah. Kita akan membahas macam-macam dakwah dulu teman-teman. Macam dakwah ini menunjukkan bentuk atau jenis dakwah berdasarkan cara dan sasaran pelaksanaannya. Ada dakwah bil lisan nih, yang pertama.
Apa sih itu dakwah bilisan? Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilakukan melalui ucapan atau lisan. Bentuknya bisa berupa ceramah, khutbah, pengajian, atau nasihat langsung. Dakwah ini paling sering kita jumpai karena sifatnya langsung dan mudah menjangkau banyak orang. Namun, dakwah bilisan menuntut da'i untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Karena disampaikan sangat bergantung pada cara berbicara dan menyampaikan pesan. Yang kedua ada dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam adalah dakwah melalui tulisan, bisa dalam bentuk buku, artikel, jurnal, poster, atau konten tulisan di media sosial. Dakwah ini penting karena pesannya bisa dibaca berulang kali, terus jangkauannya lebih luas, dan bisa bertahan lama. Dakwah bil qalam sangat relevan di era literasi dan digital sekarang. Terus yang ketiga ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah melalui perbuatan nyata atau keteladanan. Ini bisa berupa sikap, perilaku, dan aksi sosial yang mencerminkan nilai Islam. Kenapa dakwah ini penting? Karena seringkali tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Ketika seorang da'i memberikan contoh nyata, mada'i lebih mudah menerima pesan dakwah tersebut. Nah, itu adalah dakwah bilhal yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan secara personal atau individu ke individu. Biasanya lebih bersifat dialogis dan mendalam. Dakwah ini penting karena lebih fokus pada kebutuhan individu, lebih intens, dan lebih menyentuh secara emosional. Dan yang kelima ada dakwah jamaiyah. Dakwah jamaiyah adalah dakwah yang dilakukan secara kelompok atau kolektif. Biasanya dilakukan dalam organisasi atau komunitas. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah lebih terorganisir, terus jangkauan lebih luas, terus dampaknya bisa lebih besar. Terus yang keenam ada dakwah struktural. Apa sih itu dakwah struktural? Dakwah struktural adalah dakwah yang dilakukan melalui struktur kekuasaan atau kebijakan. Misalnya, melalui lembaga pemerintah atau institusi resmi. Dakwah ini penting karena bisa mempengaruhi sistem dan aturan dalam masyarakat. Dan yang ketujuh ada dakwah kultural. Dakwah kultural adalah dakwah yang memanfaatkan budaya lokal sebagai sarana penyampai pesan Islam, seperti seni, tradisi, dan adat. Dakwah ini penting karena lebih mudah diterima masyarakat, tidak terkesan memaksa juga, dan tetap menghargai budaya setempat. Lanjut, ada model-model dakwah. Nah, model dakwah itu ada persuasif, model dakwah edukatif, model dakwah informatif, dan model dakwah partisipatif, dan juga model dakwah transformatif, dan model dakwah kultural, dan model dakwah struktural. Nah, kita jelaskan secara singkat aja nih. Apa sih itu model dakwah persuasif? Model ini menekankan pendekatan ajakan yang halus dan tidak memaksa. Terus model dakwah edukatif itu memfokuskan dakwah sebagai proses pendidikan dan pembelajaran. Model dakwah informatif itu memberikan informasi keagamaan. Terus kalau model dakwah partisipatif itu adalah partisipatif, melibatkan peran aktif mad'u. Dakwah tidak satu arah tapi dialog dan kerja bersama. Terus model dakwah transformatif itu yang bertujuan menciptakan perubahan sosial. Terus model dakwah kultural adalah dakwah yang menyesuaikan konteks budaya masyarakat. Dan yang ketujuh, model dakwah struktural. Model ini memanfaatkan lembaga dan kewajiban sebagai sarana dakwah. Terus ada lagi nih teman-teman yang namanya media dakwah. Media dakwah itu ada lisan. Contoh dari lisan apa? Yaitu seperti ceramah, khutbah, dan dialog. Terus ada juga media tulisan seperti buku, artikel, dan poster. Terus ada juga nih media visual. Apa itu media visual? Yaitu gambar dan infografis dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada media audio. Apa sih itu media audio? Yaitu seperti radio, podcast, dan semacamnya lah teman-teman. Terus yang selanjutnya ada media audiovisual seperti video, film,
entah itu tentang video atau film dakwah dan sejenisnya lah teman-teman. Terus yang selanjutnya ada media digital seperti website, aplikasi, Google Form, dan lain-lain. Terus ada media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan semacam-macamnya lah. Media penting karena menentukan jangkauan dan efektivitas dakwah. Lanjut, ada metode dakwah. Metode dakwah yang pertama ada metode hikmah, yaitu metode yang menekankan kebijaksanaan dan ketepatan cara. Terus yang kedua ada metode ma'oziyah hasanah, yaitu menggunakan nasihat. Terus yang ketiga ada metode mujadalah dengan diskusi atau dialog argumentatif. Terus yang keempat ada metode ceramah dengan cara menyampaikan secara langsung kepada banyak orang. Terus ada metode diskusi yang membuka ruang untuk berpikir dua arah. Terus ada juga metode tanya jawab. Metode ini juga membantu memperjelas pemahaman mad'u. Dan yang ketujuh ada metode keteladanan. Apa sih metode keteladanan? Apakah kalian baru dengar? Nah, metode ini menekankan contoh nyata dalam perilaku. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa macam, model, media, dan metode dakwah itu saling berkaitan. Dakwah yang baik adalah dakwah yang tepat jenisnya, sesuai modelnya, menggunakan media dan pas, dan memakai metode yang bijak. Dengan pemahaman ini, dakwah bisa berjalan lebih efektif, relevan, dan diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke problematika dakwah masa kini. Nah, di sini ada pembahasan 4 teman-teman. Ada problematika konsep dakwah, ada problematika da'i dan mad'u, dan problematika materi dakwah. Nah, problematika dakwah masa kini. Setelah kita membahas macam, model, media, dan metode dakwah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang cukup krusial lah teman-teman, yaitu problematika dakwah masa kini. Bagian ini juga penting karena dakwah hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya, terutama di tengah perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan sosial. Nah, yang pertama ada problematika konsep dakwah. Salah satu masalah utama adalah perbedaan cara pandang terhadap makna dakwah itu sendiri. Ada yang masih memandang dakwah hanya sebatas ceramah atau khutbah, padahal dakwah seharusnya mencakup aspek sosial, budaya, pendidikan, bahkan ekonomi teman-teman. Masalah lain adalah ketidaksesuaian antara konsep dakwah dengan realitas masyarakat. Konsep dakwah yang terlalu normatif dan teoritis seringkali sulit diterapkan di lapangan. Akibatnya apa? Dakwah terasa jauh dari kehidupan sehari-hari mad'u. Selain itu, ada juga problem ketika dakwah dipahami secara sempit dan kaku, sehingga kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Padahal teman-teman, dakwah seharusnya fleksibel kan dalam metode tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Terus yang kedua ada problematika da'i dan mad'u. Nah, dari sisi da'i, tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan kompetensi, baik dari segi keilmuan, komunikasi, maupun pemahaman konteks sosial. Ada juga problem ketika da'i kurang memahami kondisi psikologis dan latar belakang mad'u. Sehingga apa? Sehingga pesan dakwah tidak tepat sasaran. Selain itu, di era media sosial, da'i juga dihadapkan pada tantangan etos dan etika berdakwah di ruang publik digital. Sementara dari sisi mad'u, problemnya adalah keragaman latar belakang. Mad'u sekarang datang dari berbagai usia, pendidikan, budaya, dan pola pikir. Nah, hal ini membuat pendekatan dakwah tidak bisa disamaratakan. Selain itu, sebagian mad'u juga cenderung selektif dan kritis. Bahkan ada juga yang apatis terhadap dakwah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi da'i untuk tetap menyampaikan dakwah secara bijak dan relevan. Terus yang ketiga atau yang terakhir ada yang namanya problematika materi dakwah. Nah, terakhir ini juga sering muncul permasalahan yang sering terlibat di dalam materi dakwah yang kurang kontekstual, terlalu umum, dan tidak menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ada juga problem ketika materi dakwah terlalu berat atau terlalu ringan, sehingga tidak sesuai dengan kapasitas mad'u.
Selain itu, pengulangan materi tanpa inovasi juga membuat dakwah terasa menonton dan kurang menarik. Maksudnya itu mad'u merasa bosan. Di sisi lain, tantangan besar saat ini adalah arus informasi yang sangat cepat, termasuk informasi keagamaan yang tidak selalu valid. Nah, jika dai tidak selektif, materi dakwah bisa mengandung kekeliruan atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, problematika dakwah masa kini mencakup 3 aspek utama, yaitu konsep dakwah, pelaku, dan sasaran dakwah, serta materi dakwah. Semua problem ini saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan yang bijak dan ilmiah. Dengan memahami problematika ini, dakwah diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Setelah kita membahas problematika dakwah masa kini, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya yang cukup mendasar dan penting, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Karena pada akhirnya, sebaik apapun metode, media, dan strategi dakwah yang kita gunakan, hasil akhirnya tetap berkaitan dengan hidayah. Nah, pertama ada definisi hidayah dan macam-macamnya. Pertama, kita bahas dulu apa itu hidayah. Secara sederhana, hidayah adalah petunjuk dari Allah yang mengarahkan seseorang kepada kebenaran, kebaikan, dan jalan yang diridhoinya. Dalam konteks dakwah, hidayah menjadi faktor utama yang menentukan apakah pesan dakwah diterima dan diamalkan atau tidak. Dalam ilmu dakwah, hidayah tidak dipahami sebagai satu bentuk saja, tapi memiliki beberapa macam. Nah, yang pertama ada hidayah fitriyah. Hidayah fitriyah adalah petunjuk yang sudah Allah tanamkan sejak manusia diciptakan. Terus ada hidayah akliyah. Hidayah akliyah adalah petunjuk melalui akal dan kemampuan berpikir. Terus yang ketiga ada hidayah hissiyah. Hidayah hissiyah adalah petunjuk melalui panca indera seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh, seseorang bisa tersentuh oleh dakwah karena melihat keteladanan, mendengar nasihat, atau menyaksikan peristiwa tertentu. Ini juga menunjukkan bahwa juga harus menghadirkan contoh nyata. Dakwah harus menghadirkan contoh nyata, bukan hanya teori. Terus ada hidayah irsyadiyah. Apa sih itu hidayah irsyadiyah? Hidayah irsyadiyah adalah petunjuk yang datang melalui bimbingan dan arahan, biasanya melalui para dai, guru, atau pendidik. Inilah wilayah utama dakwah. Dan dai bertugas menyampaikan, mengarahkan, dan membimbing agar mad'u sampai pada pemahaman yang benar. Terus ada yang namanya hidayah taufikiyah. Nah, hidayah yang terakhir ini adalah petunjuk langsung dari Allah yang membuat seseorang benar-benar menerima dan mengamalkan kebenaran. Hidayah ini juga sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah. Dai tidak bisa memaksakan karena tugas dai hanya menyampaikan. Nah, terus ada hidayah dalam berbagai kasus. Nah, dalam realitas dakwah kita sering melihat ada orang sekali mendengar dakwah langsung berubah. Ada yang butuh proses panjang, bahkan ada yang belum menerima meskipun sering dinasehati. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah bekerja dengan cara dan waktu yang berbeda-beda pada setiap individu. Faktor latar belakangnya, pengalaman hidupnya, kondisi psikologisnya, dan lingkungan yang sangat mempengaruhi proses datangnya hidayah. Disinilah pentingnya kesabaran dalam berdakwah, karena perubahan bukan selalu soal cepat atau lambat, tapi soal kesiapan hati. Terus yang ketiga ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Nah, yang terakhir ini, dalam Islam ada keseimbangan antara usaha manusia dan kehendak Allah. Tugas da'i apa? Tugas da'i adalah berikhtiar semaksimal mungkin, menyampaikan dakwah dengan hikmah, memilih metode yang tepat, dan memberi contoh yang baik. Namun, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Ini penting supaya da'i tidak sombong ketika dakwahnya berhasil, dan tidak putus asa juga ketika belum terlihat hasilnya. Jadi, dakwah adalah ikhtiar manusia, sementara hidayah adalah ketentuan Allah. Keduanya tidak bertentangan, teman-teman, tapi saling melengkapi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa hidayah dalam dakwah memiliki banyak faktor dan bentuk. Dai hanya berperan sebagai penyampai dan pembimbing, sedangkan Allah lah yang memberi hidayah sejati. Pemahaman ini membuat dakwah menjadi lebih bijak, sabar, dan penuh keikhlasan.
Nah, selanjutnya nih teman-teman, yang terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Nah, setelah kita membahas hidayah dalam dakwah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang jadi tujuan akhir dakwah, yaitu perubahan perilaku mad'u. Karena pada dasarnya dakwah itu tidak berhenti pada penyampaian pesan, tapi bagaimana pesan itu memberi pengaruh dan perubahan nyata dalam diri seseorang. Pertama, kita masuk ke definisi efek dakwah dan macam-macamnya. Pertama, kita bahas dulu apa itu efek dakwah. Efek dakwah adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari proses dakwah terhadap mad'u, baik dalam cara berpikir, sikap, maupun perilaku. Nah, dalam ilmu dakwah, efek dakwah dibagi menjadi 3 macam utama teman-teman. Pertama, ada efek kognitif. Efek kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman. Artinya apa? Setelah mendengar dakwah, mad'u menjadi tahu, mad'u paham, dan mad'u mengerti tentang ajaran Islam. Ini adalah tahap awal dakwah berhasil secara kognitif ketika mad'u mengerti dulu, meskipun belum tentu langsung mengamalkan. Kedua, ada efek afektif. Efek afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan kesadaran batin. Di tahap ini, mad'u mulai merasa tersentuh, sadar, dan memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai yang disampaikan. Efek afektif terlihat ketika seorang merasa tergugah, merasa bersalah, atau termotivasi untuk berubah. Dan yang ketiga, ada efek behavioral nih teman-teman. Apa sih itu efek behavioral? Efek behavioral adalah berkaitan dengan tindakan dan perilaku nyata. Inilah efek dakwah yang paling terlihat, yaitu ketika mad'u benar-benar mengamalkan apa yang didakwahkan. Contohnya mulai dari rajin ibadah, terus atau meninggalkan kebiasaan buruk, dan lain-lain. Terus lanjut kita ke tahap-tahap perubahan perilaku selanjutnya. Kita bahas tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Perubahan ini maaf teman-teman semua. Nah, tahap-tahap perubahan perilaku mad'u ini tidak terjadi secara instan, tapi melalui proses bertahap. Pertama, ada tahap kognitif. Tahap ini adalah tahap mengetahui dan memahami mad'u menerima informasi dan mulai mengenal nilai-nilai Islam. Tanpa tahap ini, perubahan tidak akan terjadi karena orang tidak mungkin mengamalkan sesuatu yang tidak ia pahami. Benar kan? Nah, yang kedua ada tahap afektif. Setelah paham, mad'u masuk ke tahap merasakan dan menyadari. Di tahap ini, nilai yang disampaikan mulai diterima secara emosional. Tahap afektif ini penting karena menjadi jembatan antara tahu dan mau. Dan yang ketiga, ada tahap behavioral. Tahap terakhir adalah bertindak. Mad'u mulai menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ini menunjukkan bahwa dakwah telah memberi pengaruh nyata. Dan yang terakhir, dan yang selanjutnya lah intinya, bukan yang terakhir teman-teman masuknya. Ini ketiga ya kayaknya, evaluasi efek dakwah. Selanjutnya adalah evaluasi efek dakwah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah dakwah yang dilakukan berhasil atau perlu diperbaiki. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan melihat perubahan sikap dan perilaku mad'u, mengamati respon dan partisipasi mad'u, serta melakukan refleksi terhadap metode dan media yang digunakan. Dengan evaluasi, dakwah bisa terus dikembangkan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Terus ada hambatan-hambatan dakwah. Ini pembahasan yang terakhir. Kita membahas hambatan-hambatan dalam dakwah. Hambatan ini bisa datang dari berbagai arah. Dari sisi da'i, hambatannya bisa berupa keterbatasan kemampuan, kurangnya pemahaman konteks, atau kurang persiapan. Dari sisi mad'u, hambatannya bisa berupa sikap apatis, latar belakang yang beragam, atau pengaruh lingkungan negatif. Selain itu, ada juga hambatan dari faktor lingkungan dan media, seperti arus informasi yang tidak terkontrol, dan budaya yang bertentangan dengan nilai dakwah, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa perubahan perilaku mad'u merupakan hasil dari proses dakwah yang panjang dan bertahap. Efek dakwah tidak bisa dipaksakan, tapi perlu diusahakan dengan kesabaran, strategi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah,
Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan ilmu dakwah yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa dakwah bukan hanya kegiatan menyampaikan pesan agama, tetapi merupakan proses yang panjang, terencana, dan penuh tanggung jawab. Dakwah berangkat dari landasan yang kuat, memiliki paradigma yang jelas, dan didukung oleh berbagai ilmu bantu, serta mendapatkan tantangan dan problematika di tengah masyarakat modern. Kita juga memahami bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang mendengar, tetapi dari sejauh mana dakwah mampu memberikan efek apa ya teman-teman? Saya lupa. Nah, mampu memberikan efek dan perubahan perilaku pada mad'u, mulai dari perubahan cara berpikir, sikap, hingga perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua ikhtiar dakwah tersebut, kita tetap menyadari bahwa hidayah sepenuhnya datang dari Allah, sementara tugas manusia hanyalah berusaha dan menyampaikan dengan cara yang bijak. Oleh karena itu, sebagai calon akademisi dan praktisi dakwah, kita dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara konstekstual, humanis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga pemahaman ilmu dakwah ini tidak berhenti di ruang kelas saja, tetapi bisa menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nun, wal qalami wa maisturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.